Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan menelusuri atau mengi'rab tarkib lafaz maliki yaumiddin. Nah, pertama-tama kita pisahkan dulu dari lafaz maliki yaumiddin ini, yaitu ada 3 kalimat. Yang pertama kalimat maliki, yang kedua kalimat yaumi, yang ketiga kalimat ad-dini. Yang pertama, kalimat maliki. Pertanyaannya, kenapa dibaca maliki? Maksudnya kenapa harakatnya maliki? Nah, pertama-tama kita pisah atau kita cari dulu dalam kamus huruf mim, lam, kaf. Setelah saya temukan di dalam kamus, ternyata huruf mim, lam, kaf ini berharakat malaka. Ya, ini malaka. Ya, yang mana sigotnya itu adalah fi'il madi. Malaka yamliku. Sama dengan wajan fa'ala yaf'ilu. Nah, sekarang kita tasrif dulu untuk menemukan kenapa ini dibaca maliki, sedangkan sini adalah malaka. Malaka yamliku malkan, wa milakan, wa mamlakatan, wa malkatan, wa milkatan, bahwa malikun, malikun, malukun, malakun, malakun, malkanun, malikun, milikun, mamlukun, imlik, bahwa mamlukun, wadaka mamlukun, imlik, la tamlik, mamlikun, mamlikun, mimlakun. Nah, dari beberapa kalimat ini yang harakatnya menyerupai kalimat maliki, yaitu isim fa'il di sini. Bahwa malikun, ya, malikun, bahwa malikun. Nah, kemudian selanjutnya huruf mimnya sama, lamnya sama, li, tapi kafnya ini ki, ini kun. Kenapa? Nah, di sini berlaku kaidah nahu, ya. Nah, maliki ini jabatan kalimatnya sebagai naat atau sifat. Sifat dari mana? Sifat dari lafaz Allahi yang sebelumnya. Nah, alhamdulillahi. Nah, sifat yang kedua itu, nah, sifat dari lafaz lillahi, yaitu tepatnya lafaz maliki ini adalah sifat ketiga dari lafaz lillahi, karena sifat keduanya adalah ar-rahmani ar-rahimi. Maka maliki ini adalah sifat ketiga. Nah, hukum sifat itu i'rabnya mengikuti yang disifati. Lafaz maliki itu menyifati lafaz Allahi. Nah, lafaz Allahi i'rabnya khofad atau jar. Maka lafaz maliki juga i'rabnya khofad atau jar. Kemudian lafaz maliki ini bentuk kalimatnya adalah isim mufrad. Ya, yang mana isim mufrad ketika i'rab khofad, maka tanda khofadnya menggunakan kasroh, maka dibaca maliki. Ya, maliki. Ketemu ya? Kenapa ini dibaca ma? Kenapa ini dibaca li? Kenapa ini dibaca ki? Ternyata ini sama dengan wajan fa'ilun, ya. Kita tasrif untuk wajannya. Fa'ala yaf'ilu, fa'lan, wa fi'alan, wa fa'latan, fa'latan, fi'latan, bahwa fa'ilun, wadak fa'ilun, fa'ulun, fa'alun, fa'alun, fa'lanun, fa'ilun, fi'ilun, wadaka maf'ulun, if'il la taf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun. Kemudian lafaz yaumi. Ya, lafaz yaumi. Kenapa dibaca yaumi, tidak yauma? Ya. Kita ingat dalam kitab Nahu itu lafaz yaumi itu masuk ke dalam dorob zaman, ya, dorob zaman yang biasanya dibaca yauma, tapi kenapa ini dibaca yaumi? Ya. Nah, pertama-tama kita cari dulu dalam kamus. Ketika saya temukan, ternyata lafaz yaum ini itu adalah isim jamid, bukan isim mustaq, bukan isim masdar. Jadi lafaz ya waw mim ini tidak bisa ditasrif seperti ini, ya. Akan tapi dari sanahnya, dari Arabnya sudah harakatnya seperti itu. Saya temukan dalam kamus, yaitu lafaz al yaumu, ya. Dalam kamus saya temukan lafaz al yaumu. Nah, ini
mana nih, al-yaumu. Nah, lapad al-yaumu, al-yaumu, hari atau waktu, al-yaumu. Ya. Jadi lapad yaum ini bukan isim mustaq tapi isim jamid. Isim jamid itu ya dari Arabnya, harkatnya seperti itu. Ya, yaitu al-yaumu. Al-yaumu kita buang alif lamnya jadi yaumun. Yaumun. Nah, huruf ya-nya dipatah, huruf wawunya sukun, kemudian sukun sama, tapi huruf mimnya yang ini domah, yang ini kasroh. Kenapa? Ya, lagi-lagi di sini berlaku kaidah nahu yang mana lapad yaumi ini jabatan kalimatnya tuh yaitu jadi mudhof ilaih dari lapad maliki. Ya, maliki mudhof, yaumi mudhofun ilaih. Yang mana mudhof ilaih itu i'rabnya hopad. Ya, mudhof ilaih i'rabnya hopad. Kemudian lapad yaumi ini bentuk kalimatnya isim mufrad. Yang mana isim mufrad itu ketika hopad maka tanda hopadnya menggunakan kasroh. Ya, ditemukan ya. Nah, kemudian selanjutnya lapad ad-dini. Kenapa dibaca ad-dini, tidak dibaca ad-dinu, tidak dibaca ad-din, atau kenapa dalnya kasroh, kenapa nya sukun? Ya, lagi lapad ad-dini ini sama dengan yaumi, yaitu isim jamid. Yang mana isim jamid itu bukan isim mustaq dan juga bukan isim masdar, artinya tidak bisa ditasrif seperti ini. Nah, saya temukan di dalam kamus itu lapad ad-dini itu harakatnya seperti ini. Lapad ad-dini. Nah ya. Tunggu dulu. Nah, ini kelihatan nggak? Lapad ad-dinu, ad-dinu, agama, ya, ad-dinu, agama. Jadi harakatnya ad-dinu. Kita buang alif lamnya jadi dinu, ya, dinu. Maksudnya apa? Harokat ini itu langsung dari orang Arabnya seperti ini, tidak bisa ditasrif seperti ini, isim jamid ya, dinu. Nah, jadi dalnya di kasroh, ianya disukun sama. Ini domah tapi ini kasroh ya. Ini domah tapi ini kasroh. Kenapa? Nah, di sini kaidah nahwunya lapad ad-dini itu jabatan kalimatnya yaitu sebagai mudhof ilaih dari lapad yaumi. Ya, mudhof ilaih dari lapad yaumi, yaumi mudhof, ad-dini mudhofun ilaih. Yang mana mudhof ilaih itu i'rabnya harus hopad. Ya, hopad. Kemudian kalimat ad-dini ini adalah isim mufrad. Yang mana isim mufrad ketika hopad tanda hopadnya menggunakan kasroh. Ya, maka jelaslah sudah ditemukan. Nah, yang terakhir sekarang kita i'rab ya, i'rab. Ya, i'rabnya gini. Maliki na'tus salisi min labdil jalalati wa na'tun minal majrurun wa alamatu jarrihi kasratun
dhahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufradi. Ya. Lafadz maliki ini jabatan kalimatnya na'tus sifat ketiga dari lafadz min lafdil jalalati dari lafadz Allah. Karena sifat yang dari sini lillahi sifat pertamanya adalah ar-rahmani, sifat keduanya ar-rahimi. Nah, maliki itu adalah sifat ketiga na'tus salisi min lafdil jalalati. Wa na'tun minal majrun, dan na'at dari kalimat yang jar atau hofad maka man'utnya juga harus jar. Wa alamatu jarihi, dan tanda jarnya kasratun adalah kasroh. Nah, kasroh dhahiratun yang nampak kelihatan, fi airihi pada huruf ujungnya, li'annahu karena sesungguhnya lafadz maliki ini ismu mufrad adalah isim mufrad. Kemudian lafadz yaumi. Maliki mudhof, maliki ini ya, maliki mudhof, yaumi mudhofun ilaih. Wa huwa majrurun bil mudhof wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufradi. Nah, lafadz yaumi ini maliki mudhof, lafadz maliki adalah mudhof, yaumi mudhofun ilaih. Lafadz yaumi itu adalah mudhofun ilaih. Wa huwa, dan mudhofun ilaih ini majrurun dijarkan bil mudhof dengan mudhof. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya kasratun adalah kasroh. Dhahiratun yang nampak, fi akhirih pada ujungnya. Li'annahu karena sesungguhnya lafadz yaumi ini ismu mufrad adalah isim mufrad. Kemudian yang terakhir itu ada lafadz ad-dini. Sama, yaumi mudhof, ad-dini mudhofun ilaih. Wa huwa majrurun bil mudhof wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufradi. Lafadz yaumi jadi mudhof, sedangkan lafadz ad-dini jadi mudhof ilaih. Wa huwa, dan lafadz ad-dini ini sebagai mudhof ilaih majrurun, i'rabnya dijarkan atau dihofadkan dengan apa? Dengan bil mudhof, dengan mudhof. Wa alamatu jarhi, dan tanda jarnya lafadz ad-dini ini kasratun adalah kasroh, dhahiratun yang nampak, fi akhirih pada ujungnya. Li'annahu karena sesungguhnya lafadz ad-dini ini ismu mufrad adalah isim mufrad. Ya. Ada yang kelewat sedikit. Nah, lafadz al-yaumu tadi dalam kitab jurumiyah, lafadz yaumu itu adalah dorob zaman, yang mana i'rabnya hofad. Nah, ketentuannya dorob zaman itu jika tempatnya jadi maf'ul. Contoh sumtu yauma. Kenapa ini yaumi? Ini yauma. Padahal lafadz yauma itu adalah dorob zaman. Nah, ketentuannya di sini lafadz yauma jadi dorob zaman, kemudian i'rabnya nasab itu apabila terletak setelah fi'il dan fa'il. Sedangkan yaum ini tidak terletak setelah fi'il dan fa'il.